Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pagi ini saya akan jelaskan tata cara pendaftaran pada sistem PPDB Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Langkah pertama, kita akses alamat website PPDB Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu https://ppdb-sultra.cerdas.klik. Setelah kita mengakses alamat tersebut, maka akan terbuka browser dengan tampilan seperti di layar ini. Selanjutnya, calon peserta didik memilih kabupaten kota tempat tinggalnya. Di halaman ini sudah tersedia semua link di 17 kabupaten kota. Dan untuk contoh, misalkan saya memilih Kabupaten Muna. Ya. Tampil halaman PPDB Kabupaten Muna seperti ini. Untuk SMA, maka klik tombol SMAN, online daring. Selanjutnya, pada halaman ini, calon peserta didik terlebih dahulu perlu mendownload surat pernyataan keabsahan dokumen pada tombol ini. Jadi diklik. Selanjutnya surat pernyataan keabsahan dokumen ini di print dan ditulis tangan, diisi secara lengkap, kemudian dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangan oleh calon peserta didik dan orang tua siswa. Selanjutnya pada halaman ini, calon peserta didik mendaftar menggunakan NISN. Jadi contoh misalkan 2031212345. Nah, ketika digitnya sudah 10 sesuai dengan aturan NISN, jadi pastikan data NISN diinput dengan benar. Kemudian tampilan layar kita memasukkan kode KAPTCHA 058F90 sebagaimana yang tampil di layar ini. Kemudian klik create akun. Kita tunggu beberapa saat, ini ada pesan create akun berhasil. Dan selanjutnya kita memilih tahapan pertama. Jadi langkah mengikuti PPDB ini ada 5 tahapan, yaitu mengisi profil, seleksi, upload dokumen, kemudian cek status pendaftaran, dan di akhir kita bisa melihat pengumuman hasil penyaringan sementara. Pada bagian edit profil kita klik, ya kita masukkan nama lengkap, misalkan Ibrahim Nur ya. Kemudian jenis kelamin, di sini kota lahir sebut Raha. Kemudian dipilih tanggal lahirnya sesuai dengan datanya, lalu masukkan jalan, misalkan jalan pendidikan. Selanjutnya pada bagian ini masukkan data kecamatan Laiworu misalkan. Ini ada Laiworu ya. Selanjutnya memasukkan nomor telepon sesuai dengan datanya. Ya, contoh saja ini. Kemudian masukkan datanya SMPN 1 Raha. Di sini perlu memilih paket kategori sekolah asal dulu ya. Apakah SMP atau madrasah atau ponpes atau panti asuhan. Selanjutnya data yang ada kita klik simpan. Nah, di sini ada pesan bahwa informasi titik koordinat harus disesuaikan dengan tempat tinggal. Maka calon peserta didik harus melihat secara akurat dulu titik tempat tinggal di mana dia berdomisili. Jadi kita scroll ini, bisa dengan menggunakan tombol tambah untuk zoom, untuk melihat secara detail peta di mana tempat tinggal daripada siswa yang bersangkutan. Sebagai contoh misalkan tempat tinggalnya ada di sini ya. Lalu saya tutup toggle full screen-nya. Kemudian saya klik simpan. Nah, ini informasi data berhasil diubah. Sudah selesai edit data diri. Langkah selanjutnya kita klik seleksi atau ikut seleksi ya.
Kita pilih jalur zonasi. Ada pilihan berapa jalur. Jalur zonasi, afirmasi, pindah tugas orang tua atau wali, kemudian ada jalur prestasi. Jalur zonasi, kita bisa memilih sekolah yang satu zona. Misalkan ini tadi, kebetulan SMA Negeri 1 Raha itu terletak di kelurahan yang sama dengan yang dipilih oleh calon peserta didik tadi, yaitu Laiworu. Kemudian bisa klik ini, lalu klik simpan. Setelah memilih sekolah tujuan, calon peserta didik bisa langsung dapat mengupload berkas. Nah, klik upload berkas. Lalu ditampilkan di sini surat keterangan lulus dari sekolah asal, kemudian scan kopi kartu keluarga, dan pernyataan keabsahan dokumen yang bermeterai 10.000. Oke, kita pilih saja. Misalkan seperti ini, SKL, kemudian KK. Selanjutnya di sini ada pernyataan keabsahan dokumen. Lalu klik upload dan simpan. Ya, berhasil. Selanjutnya kita bisa mencetak kartu PPDB di sini. Oke. Kartu PPDB ini dicetak, kemudian dibawa serta untuk diperiksa di sekolah tujuan sesuai dengan yang tertera pada bagian ini, yaitu SMA Negeri 1 Raha. Demikian tata cara pendaftaran. Langkah selanjutnya, calon peserta didik dapat memonitor, mengecek status. Nah, pada halaman ini tampak keterangan bahwa berkas-berkas yang harus dibawa serta di sekolah, kemudian apabila dokumen yang sudah diserahkan di sekolah itu ternyata tidak diproses atau ada penolakan, maka panitia PPDB akan menampilkan catatannya pada bagian di bawah ini. Jadi diperiksa di catatan panitia ini, bisa dilihat oleh calon peserta didik. Demikian proses pendaftaran calon peserta didik pada jenjang SMA, sistem PPDB online Dinasdikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.